Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli Azizi. Di sini saya berstatus sebagai siswa di SMK Darul Qolam yang bertempat di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Di SMK ini saya mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Di jurusan ini saya diajari beberapa tentang pelajaran, diantaranya yaitu desain grafis, fotografi, dan videografi. Di desain grafis di sini saya banyak diajari tentang cara membuat poster, banner, brosur, mengedit foto, dan banyak lainnya. Untuk fotografi di sini saya diajari cara memotret yang baik, yang benar, dan juga cara editingnya di Adobe Photoshop. Untuk videografi di sini saya diajari cara syuting kamera, ambil video yang benar, dan juga cara editing videonya di Adobe Premiere Pro, dan juga cara live streaming di YouTube. Dan saat ini saat tugas akhir desain komunikasi visual, di sini saya mendapatkan tugas atau job sebagai konten kreator junior. Di tugas saya ini saya dituntut untuk membuat beberapa konten video maupun poster. Pertama-tama saya menentukan tujuan. Di sini konten saya memberikan informasi tentang suatu problematika masyarakat. 2. Konten dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Setelah menentukan tujuan, tahap praproduksi atau sebelum produksi ini, saya menentukan tema, sinopsis, dan apa saja alat dan bahan yang akan saya gunakan. Pertama-tama tema saya yaitu saya mengambil tema konten layanan masyarakat. Di sini karena di tema saya konten layanan masyarakat, judulnya sangat random sekali. Karena di sini juga saya dituntut untuk membuat beberapa konten. Di sini saya mengambil 10 judul. Di antaranya ada bahaya merokok, kebersihan lingkungan, anti perundungan, sinematik pengenalan yayasan, taati peraturan lalu lintas, pentingnya berakhlak baik, hemat air, jagalah dan rawatlah tumbuhan, berbagi makanan kepada yang membutuhkan, 10 menghemat penggunaan listrik. Dari 10 judul konten ini saya bagi menjadi 2 untuk video dan untuk poster. Untuk video di sini saya ambil judul bahaya merokok, kebersihan lingkungan, sinematik pengenalan yayasan, hemat air, berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Untuk poster saya ambil judul anti perundungan, taati peraturan lalu lintas, pentingnya berakhlak baik, jagalah dan rawatlah tumbuhan, dan yang terakhir yaitu menghemat penggunaan listrik. Setelah saya menentukan tema dan konten judul saya, di sini saya membuat sinopsis. Di sini saya hanya menjelaskan inti dari konten saya, karena tidak mungkin saya menjelaskan semua rangkaian dari cerita konten saya. Di sini inti dari konten saya itu sebuah informasi yang bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat tentang isu-isu penting yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Setelah menentukan sinopsis, di sini saya menentukan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Saya bagi menjadi 2, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Untuk perangkat keras, di sini saya menggunakan CPU Intel Core i3 1 unit, kamera foto Canon 1200D, kamera syuting Panasonic MDH2 1 unit, mouse,
keyboard, monitor, SD card, spesifikasi 16 GB, buku tulis, dan pulpen. Untuk perangkat lunak, di sini saya menggunakan CorelDRAW dengan spesifikasi 2017, Photoshop 2020 untuk mengedit poster. Untuk Adobe Premiere Pro, di sini saya gunakan untuk mengedit video. Setelah praproduksi, di sini saya melakukan proses produksi. Pertama-tama saya pengambilan gambar, 2 capture data atau pemindahan data, yang ketiga proses editing, dan yang terakhir proses rendering. Untuk pengambilan gambar, di sini ada dokumentasi saat saya mengambil beberapa konten. Ini saat saya pengambilan konten berbagi makanan kepada sesama. Ini saat saya mengambil konten sinematik. Yang ini saya saat mengambil konten hemat air. Dan ini saat saya mengambil konten kebersihan. Setelah pengambilan gambar, di sini saya capture atau saya pindah ke komputer. Di sini saya capture menggunakan kabel data karena tidak ada card reader. Untuk proses editing, di sini ada screenshotan saat saya mengedit konten kebersihan. Yang ini saat saya mengedit konten sinematik. Yang ini hemat air, berbagi makanan kepada sesama. Dan yang terakhir yaitu saat saya mengedit konten bahaya merokok. Dan untuk poster, di sini yang saya edit di Photoshop yaitu poster anti perundungan, budayakan berbuat baik, jagalah dan rawatlah tumbuhan. Untuk yang hemat energi, di sini saya edit di CorelDRAW dan taati peraturan lalu lintas juga saya edit di CorelDRAW. Saat proses editing ini saya tidak buat terlalu ruwet karena di sini saya hanya buat simpel. Untuk di Corel juga saya hanya membutuhkan pen tool dan saya kasih teks, saya tata letakkan sesuai tema yang dibutuhkan. Setelah proses editing, yang terakhir yaitu proses rendering. Di sini yaitu proses pemindahan dari file project untuk dipindah menjadi file MP4. Di sini saya jelaskan untuk sinematik saya kasih preset high quality 1080 progress HD. Untuk frame size-nya saya kasih 1920 x 1080 Full HD. FPS-nya saya kasih 29,97. Untuk ukuran filenya saya kasih 157 MB. Untuk konten berbagi makanan kepada sesama saya kasih preset sama high quality 1080 progress HD. Untuk frame size-nya saya kasih 1920 x 1080 Full HD. Untuk FPS-nya saya kasih 25. Dan untuk ukuran filenya saya kasih 157. Di sini mengapa saya kasih FPS yang berbeda? Karena agar saya bisa membedakan mana yang NTSC dan mana yang PAL. Untuk yang 29,97 itu NTSC dan untuk PAL yaitu 25.
Untuk hemat air saya kasih preset high quality sama, frame size-nya juga sama, FPS-nya saya kasih 29,97, ukuran filenya saya kasih 148 MB. Untuk konten merokok saya kasih preset adaptive high bitrate. Frame size-nya sama 1920 x 1080 Full HD. Untuk FPS-nya saya kasih 25, ukuran filenya 122 MB. Untuk konten kebersihan saya kasih preset high quality 1080 Progress HD. Frame size-nya saya kasih sama 1920 1080 Full HD. FPS-nya saya kasih 25. File size-nya saya kasih 115 MB. Setelah proses rendering, di sini yaitu yang terakhir pasca produksi. Di pasca produksi ini, dari desain konten saya baik gambar maupun video akan direvisi oleh Bapak Guru Pembimbing dan sudah direvisi. Dan saat ini bila Bapak penguji berkenan merevisi dari gambar atau video saya, bila ada kesalahan maka akan saya perbaiki. Berikut saya akan tampilkan hasil dari konten saya baik poster maupun video. Ini adalah konten poster patuhi peraturan lalu lintas. Di sini saya edit Corel. Saya membutuhkan pen tool untuk mengedit ini, rectangle tool untuk membuat lingkaran. Di sini saya ambil logo. Saya kasih title. Dan yang kedua yaitu budayakan berbuat baik. Ini saya edit di Photoshop. Pertama-tama saya memotret dulu dua orang ini saat sedang memberikan buku, menolong. Setelah itu saya edit di Photoshop. Di sini saya hanya menggunakan eraser tool, magic eraser tool untuk menghapus yang ini. Saya kasih di belakangnya yang pertama ini. Yang pertama saya kasih efek untuk memperbaiki cahayanya. Ini juga saya hapus dengan eraser tool dengan hardness yang saya kecilkan. Sini saya kasih titelnya saya kasih drop shadow. Saya kasih logo Darul Kolam dan SMK. Bila nanti membutuhkan filenya, saya siap menunjukkan. Ini juga saya edit di Adobe Photoshop. Di sini juga saya banyak menggunakan eraser tool, baik magic maupun yang biasa. Ini saya clipping max untuk saya masukkan ke dalam persegi panjang yang saya buat dulu. Saya kasih 4 persegi panjang di sini. Setelah itu gambarnya saya clipping max, saya masukkan. Saya kasih efek warna hijau, warna merah, warna kuning, dan warna biru. Setelah itu saya kasih stroke. Saya hapus sedikit-sedikit. Pertama saya menggunakan penghapus magic tool. Setelah itu saya hapus biasa dengan hardness yang saya kecilkan agar seperti gradasi. Di sini yang ini saya cuman edit pencahayaannya. Saya perbaiki. Saya kasih titel. Saya kasih hashtag jaga bumi, rawat tumbuhan dan cintai lingkungan. Ini juga saya edit di Photoshop.
Pertama-tama saya mengambil orang saat sedang melakukan perundungan. Jika tegas, apa terjadi di mana supaya tidak tegas? Dan yang terakhir yaitu saat saya mengedit hemat energi. Di sini saya edit di Corel Draw. Di sini saya membutuhkan pen tool untuk mengedit lampu ini. Saya kasih lingkaran, saya posisikan, saya copy, saya power clip. Jika pakai dokumentasi, saya. Monggo dilanjut. Setelah saya tunjukkan hasil dari poster saya, di sini saya akan tunjukkan hasil dari konten video saya. Pertama-tama yaitu konten bayam rokok. Monggo Mas rokok ini. Monggo. Cak, kamu jejak. Sama kelas berapa? Kelas 1 SMK. Dengan aku rokokan kelas 1 SD. Jadi dokter ibu aku kena kanker paru-paru. Sejak itu aku selain rokokan. Oh, nggih, Cak. Makanya tanah. Mane-mane ojo rokokan. Aku saya enom, saya iku di masa depan yang cerah. Soalnya rokok iku gak ada penyakit. Untuk amanat dari cerita ini, jagalah kesehatan dan jangan merokok. Benar, Cak, karena merokok dapat merusak masa depanmu. Jangan merokok, Mari berhenti merokok. buang. Dan yang kedua yaitu konten hemat air. Setiap tetes air itu berharga, tapi tanpa sadar kita sering buang-buang air begitu saja. Contohnya, gosok gigi dengan keran menyala bisa buang lebih dari 5 liter air. Pakai gayung atau ember bisa hemat air hingga 70% dibanding pakai selang. Keran bocor, 1 tetes per detik bisa buang 11.000 liter air setahun. Mulai sekarang, yuk hemat air. Bumi butuh kita semua. Bersyukurlah dengan cara bijak menggunakan air. Dan yang ketiga yaitu konten kebersihan lingkungan. Ayo kawan-kawan, mari kita jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, tindakan kecil ini dapat berdampak besar untuk bumi dan untuk bumi yang bersih dan sehat. Kebersihan, ingat, kebersihan dimulai dari diri kita sendiri.
keempat yaitu sinematik pengenalan yayasan. Yang terakhir yaitu konten berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Kadang kita tidak tahu siapa yang sedang menahan lapar. Tapi satu hal yang pasti, berbagi tidak bikin kita kekurangan. Justru dari hal kecil seperti ini, kita bisa buat hari seseorang jadi lebih baik. Teman sejati itu nggak cuma hadir saat senang, tapi juga saat perut butuh teman. Dari hasil poster dan hasil konten video saya, bila ada kesalahan, Bapak penguji bisa merevisi lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azizi ya. Azizi Romli Azizi yang sudah memberikan presentasi yang menurut saya sudah tidak ada celah yang harus saya komplain. Cuman ada sedikit tambahan bagaimana sampean menyampaikan presentasi itu supaya tidak terlihat kaku. Ya. Dari tadi kan sudah saya bilang ya, anggap kita ini orang yang nggak ngerti. Jadi jangan pertama sampean harus ke depan harus bisa memberikan lagi. Soalnya saya juga ikut tegang oleh sampean seperti itu. Iya. Ini masukan saja untuk ke depan. Sampean manfaatkan slide presentasi sampean. Bila perlu sampean menggunakan tambahan fasilitas yang berubah. Karena bisa sampai menggunakan laser pointer supaya sampean saya tidak sempat memperhatikan slide sampean karena sampean sendiri juga jadi kalau sampean menyampaikan secara enjoy ini di sini nggak usah Mas Rufi juga bingung mau lihat ini apa mau lihat sana. Sementara kalau sampean nggak apa sampai melangkah ke sana, nggak apa tidak harus di sini. Ya, sudah bagus sampai menyampaikan, cuman perlu masukan sampai jalan ke sana. Jangan ditunjuk dengan mouse. Kadang-kadang audien juga ada yang tidak tahu posisi mouse sampean itu di mana. Tapi ketika sampean memanfaatkan satu
alat peraga tambahan, paling tidak ada ballpoint, ada yang lain, misalkan mouse pointer seperti ini, laser pointer seperti ini. Orang tidak tertuju kepada sampean. Ini nih, pengujinya killer, sampean tewas sampean. Jadi perhatiannya ke sampean terus. Akhirnya yang uji juga 100% fokus ke sampean, itu tidak fokus ke bahasa Indonesia sampean. Karena saya paham alur yang sampean sampaikan, maka saya juga mengikuti saja walaupun dengan mendengarkan. Terus coba dibuka yang pertama tadi tentang pertama yang saya harus tanyakan ini tentang poster atau desain apalah. Ini saya sudah menjelaskan tentang ukuran apapun. Ukuran poster misalkan yang ini sampai yang ini sudah dijelaskan. Ukurannya Saya berapa? gunakan ukuran poster A4. A4, maka di situ harus ditulis paling tidak ada dengan ukuran file lebar sekian, tinggi sekian, itu harus ada. Soalnya kalau F4 ya? A4 itu kadang-kadang operator juga tidak mau tahu tentang itu. Artinya kalau sampean membuat ini berarti hanya untuk sebuah desain, spesifikasi desain yang khusus untuk A4, tapi harus dijelaskan itu tambahnya, dijelaskan ukurannya. Saya sendiri desainer, merangkat operator, merangkat apa, saya ini juga kadang-kadang bingung kalau sudah masuk klien terlalu banyak. Pak, ini ukurannya seperti biasa. Saya tahu dia Pak Bontas. Ini banyak klien yang nganyal mau pikir. Ini kayak yang kemarin itu loh Pak. Kemarin kan filenya pelanggan saya kan ratusan, bukan cuma jenengan saja kan itu. Jadi harus dijelaskan. Misalkan ini desain ini, misalkan spesifikasi ukurannya berapa. A4 itu sampean tulis A4, tapi dikasih keterangan A4 itu belum tentu bisa dicetak dengan full print out. Mesti ada kurangnya. Jadi kalau desain sampean ini A4, terus ternyata sampean membuat lembar kerjanya itu sampean paskan A4, kalau printernya ini printer notok A4, maka yang terjadi akan ada penyusutan ukuran. Jadi sampean harus jelaskan ukurannya. Terus ini poster yang untuk apa juga ini? Dalam Untuk ukuran apa juga ini? sama A4 semua. Sama A4 semua, berarti harus diberi keterangan semua. Kalau saya lihat kalau ini A4, sekilas pandang mata saya, kalau ini dengan yang ini dicetak di kertas 4 mesti ada perbedaan dengan yang ini juga. Nanti pembuktiannya sampai buka ini, mesti ada di sisi kanan. Kalau yang ini di sisi kanan dan kirinya akan ada putih. Kalau mengikut yang ini, kalau ini kayaknya pas ini A4 ini sama ini A4 pas ini. Tapi kalau ini perlu ada penjelasan bahwa ukuran walaupun sampean ada di A4, Mas Azizi, kalau sampean buat desain terus dengan lembar kerja A4, tapi sampean harus memberikan keterangan ini. Ukurannya file ini sebenarnya ini. Ini kalau di print di A4 boleh jadi lonjong ke atas, boleh jadi lonjong jadi oval ke samping. Ini pengalaman Pak Mas Rufi ketika wis pokoknya pasrah bongkoan nggone sing mesen. Ya wis, gambarnya akhirnya tadi lonjong kadang-kadang jadi tinggi. Jadi sampai tentukan ukurannya, itu harus real ukurannya ya. Kalau membuat desain apa saja harus sampai tentukan real ukurannya. Misalkan sampai ingin membuat spanduk, tapi gambarnya ini ternyata memang dibikin tengahnya ada gambar sebagian, cuman tepinya ada kosong. Ini juga saya menjelaskan. Saya nyetaknya ukuran 2 meter kali 1 meter. Tapi yang harus dicetak medianya ini harus ukuran ada. Ini cukup saya mencetak
1 meter kali 50 cm. Artinya ruangan di sekeliling desain itu kosong nggak apa-apa, memang requestnya seperti itu. Nah, itu hasil desainannya itu memang dalilnya desain grafis itu kan gini Pak Fauzan. Desain yang dibuat secara detail, secara rumit, secara bagus oleh desainer belum tentu bagus buat klien. Itu dalilnya desain grafis. Pegangannya klien dengan desainer. Jadi zaman Pak aku tulis kadung desain api-api sedino suwi gak mari. Tiba-tiba apa minta apa, Mas? Itu helmnya nggak usah besar-besar gitu amat, nggak usah dikasih tulisan muter-muter. Wis cukup helm kayak tulisan helm gak kanggo apa itu? Sampeyan buka, coba buka Mas. Nah, patuh peraturan lalu lintas ini misalkan ini sesuai dengan standar sampean, sesuai dengan apa yang sampean buat perencanaan dalam desain ini, itu bagus. Tapi kadang-kadang klien itu ada nyeleneh, Mas nggak usah dikasih tulisan ini helm kayak tulisan ini loh, kepingin selamat helman, gak kepingin selamat orang usah helman, harus sampean turuti. Ini rumusnya antara desainer grafis dengan klien. Jadi dalilnya seperti tadi, sebagus apapun yang saya mendesain, sebagus apapun yang diperbuat oleh desainer, belum tentu diterima oleh klien atau oleh halayak banyak. Kami juga ikut menyeimbangi itu, membuat keseimbangan itu. Jadi saya menturuti Pak, sudah dibuka yang lain. Ini sudah ditutup saja semua. Ditutup saja semua. Tinggal videonya sekarang. Video. Pemilihan font ini kan nanti jadi tiru. Monggo Mas rokok ini. Monggo. Cak, kau sih jejak. Sama kelas berapa? Kelas Ini sebelum Semen membuat sebuah video itu langkah-langkah apa saja yang Semen lakukan? Itu ada skrip, ada apa? Semen tentukan. Di sini pertama-tama saya menentukan tempat. Tempatnya di sana. Ini kan posisi malam, jadi saya butuh lampu untuk penerangan, dan juga yang saya bidangkan juga kopi untuk konten. Sekarang Pak Mas Ruki tanya, Semen ada tim kan untuk membuat sebuah video ini? Ada, saya membutuhkan teman ini ada saudara Fahi, juga ada saudara Aril dan Raffi, yang terakhir yang di jendela tadi, saudara Zidan. Ada catatan skripnya? Nggak ada. Untuk sebuah video nggak ada. Ini masukan buat sampean. Pengalaman Pak Mas Rufi ini dari dulu sampai sekarang itu yang membuat proses gak mari-mari berkorban catatan yang jelas. Setidaknya harus ada catatan apa kalau dikutip. Ini kebetulan sesuai paket soal. Jadi ini dituntut membuat banyak. Satunya nanti harus komplit. Apalagi sama membuat video banyak, itu berarti sama dengan ketika Pak Mas Rufi menerima job membuat video klip Langitan, itu Pak Mas Rufi terus yang bikin itu. Sekarang saja sudah nggak ada karena sudah tertimbun oleh media, ada YouTube, ada apa, jadi sekarang enggak. Tapi yang membuat masalah di mana Pak Mas Rufi itu membuat entah itu di situ bikin company profile atau sekolahan profile, apa saja profile. Ini yang membuat kita tidak kelar-kelar itu karena nggak ada catatan dari awal, nggak ada skripnya. Justru kalau sampean dengan meluangkan waktu untuk membuat catatan kecil, skrip untuk membuat sebuah video, justru tambah cepat sampean. Jadi sampean perkirakan video untuk apa ini? Bahaya merokok.
Sampai tentukan durasinya dulu. Durasinya berapa menit tadi? Detik. 46 detik ya? Iya. 44. 44 detik. Nah, ini masukan. Semuanya ini bukan karena sampean gak profesional, bukan. Pak Mas Rufy mengakui jenjang sampean. Tapi ada masukan itu seperti ini. Kalau ingin cepat kerja, apalagi sampean dapat tugas sebanyak ini, kalau satu saja nggak apa-apa. Tapi kalau sebanyak ini, mesti saya menentukan untuk bahayanya merokok. Saya tentukan durasinya segini. Adegan pertama, bumper, pembukaan, tulisan bahaya merokok misalkan. Video dibuat oleh ini. Terus detik keberapa sampai keberapa itu adegan ini. Dialognya seperti ini, backsoundnya harus seperti ini. Detik kesekian sampai kesekian, menit kesekian sampai kesekian, adegannya ini, dialognya seperti ini. Udah sama kayak gitu, saya yakin Pak Mas Rufy ini pengalaman. Mesti engkel-engkelan akan lokasi. Pernah nggak sama gitu? Wih, anaknya nunggu gini, enggak? Iya kan? Yang terjadi seperti itu. Pak Mas Rufy itu kalau bikin video klipnya siapa, mesti saya suruh membuat catatan skripnya. Pak Mas Rufy tidak akan mau bekerja kalau nggak ada itu. Soalnya bang itu nantinya tidak sesuai dengan briefnya nantinya. Apalagi dengan perusahaan-perusahaan itu. Walaupun durasi videonya 30 detik, tapi pengerjaannya hampir 1 bulan kadang-kadang. Pertama terkendala karena waktu. Waktu sudah tersedia, lokasi sudah dituju, catatannya nggak ada. Pak, ini kalau detik yang ini apa ya? Direktur lagi ngapain ya? Karena tidak ada ya, akhirnya akal-akalan terus. Nggak mari-mari. Di catatan itu. Terus catatan yang kedua, coba saya memutar lagi. Memutar yang ini lagi. Hemat air. Hemat air ini Pak Mas Rufy tanya, daripada sampean membuang audio yang menurut saya pribadi ya. Soalnya saya ini terbiasa kalau ada company profile atau ada video-video seperti ini, biasanya itu tidak terlepas dari backsound-nya. Jangan terlalu memperdengarkan suara noise. Apalagi ketika tadi transisi antara audio yang ada suaranya dengan audio yang kosong, itu kelihatannya jelek. Ini kalau orang lain mungkin ya begitu kalau untuk peneliti video seperti itu, setidaknya saya harus berusaha paling tidak saya kasih backsound air yang dimiliki. Ini penting untuk menipu pemirsa. Jadi video itu menarik dan tidaknya itu kadang-kadang dari situ juga. Jangan dilepas begitu saja. Yang lain kan ada kan, punya sampean yang ada backsoundnya itu kan, ada backsoundnya itu kan ada. Saya misalkan dikasih seperti itu sudah bagus sebenarnya buat ini. Catatan untuk video, untuk desain grafis seperti tadi, dalamnya juga seperti tadi. Kalau untuk video itu juga hampir sama dengan dalil yang tadi, maka harus dibikin kesepakatan yang berupa kalau di desain itu desain brief, kalau di video Pak Mas Rufy mengistilahkannya manuskrip. Jadi ada enak sampean. Itu video kehendak sampean sendiri nggak ada masalah, tapi ketika sampean sudah terikat kontrak dengan pihak kedua, pihak ketiga, ada pihak ketiga lagi nanti, ini semakin menimbulkan masalah buat sampean. Ini catatan untuk ke depan. Misalkan sampean dapat job besok-besok, Mas tolong dibikinkan company profile. Company profile tentang apa Pak? Misalkan tentang percetakan Pak Mas Rufy, mulai sejarah berdirinya, mulai masuk ke sininya, saya tak ceritakan saja. Sampai ingat-ingat Mas ya, sampai bikin video nanti pembukaannya di sini. Tapi nggak sama catat. Ini juga bermasalah nanti. Jadi saya harus juga minta ada semacam brief di situ. Jadi saya punya catatan langkah-langkah untuk membuat video itu seperti apa.
besok sampean kerja sesuai dengan briefnya, kalau ada kekurangan tidak ada yang disalahkan oleh sampean, tidak disalahkan oleh klien. Karena aku loh ingin ini menit kesekian, bosan nggak ada pertanyaan Pak. Bahwa detik kesekian itu saya harus mengambil gambar ini, tidak ada. Sampean sing tertimpa musibah sampean. Klien nih penak oleh nuntut soalnya duit. Dan itu saja catatannya. Ukuran jangan dilupa Mas. Ukuran ini paling penting ketika sampean nanti suatu hari mengendalikan usaha tentang percetakan. Ini paling sering menimbulkan masalah itu masalah ukuran. Yang sering dialami Pak Mas Lufi itu banner itu desain sekarang kan penak, pakai Canva, diadopsi, dikolaborasi dengan Corel, dengan Photoshop. Tapi yang dilupakan oleh banyak orang itu tentang ukuran. Pak, ini tolong dicetak ukurannya 300 kali 100. Ternyata desainnya itu 200 kali 100. Terus piye begini? Oh, wonjong iringan. Ono sing luwih ekstrim mana? Luwih ekstrim mana itu lebar desain aslinya itu 2 meter. Tingginya cuma 1 meter, disuruh nyetak tingginya 150 meter. Lebarnya cuma 1 meter. Kising salah apa tuh di sini? Nah, diperhatikan itu Mas. Sudah dari masukan dari Pak Mas Budi itu saja tentang desain komunikasi visual yang intinya sudah tadi dalilnya itu tentang desain grafis itu. Sudah usah neko-neko, yang penting podo PNI antara klien dengan desainernya. Tentang video tambahnya tadi sampai supaya penak kerjanya. Alat jelas dibutuhkan, sudah sampai siapkan dulu, tapi untuk mempercepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik, durasi ditentukan, catatan-catatan untuk skripsinya, atau kalau dulu itu dinamakan skenario-nya itu dibuat dari siapa, kalau siapa skenario, dulu skenario, kalau film skenario kan dibuat oleh siapa. Sebenarnya itu sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nanti kalau ada tambahan yang lain nanti kita butuh ada ini. Oke, terima kasih Mas Romli ya. Mas Romli presentasinya sangat baik bagi saya, sangat baik sekali. Terus semuanya kembali lagi tadi dari semuanya itu, dari semua ini apa ada file mentahnya di sini? Ada. Oh ya, tolong dilihat poster aja, poster saja dulu. Poster. Ini pakai apa ini? Corel atau Photoshop? Corel ya? Ada yang Corel, ada yang Photoshop. Yang mana Ya. Pak? Coba lihat. Ini yang di Photoshop. Yang Photoshop. Budayakan berbuat baik. Oh, ini yang Photoshop. Oke, lihat, bisa di zoom sebentar. Oke, ini gradasi apa ini, penghapusannya seperti apa ini? Yang hitam itu, seperti yang hitam itu. Ini Pak. Ini. Nah, itu Saya itu gunakan- seperti apa? Kok ada percaya memang seperti itu kan, atau penghapusnya gimana? Penghapusnya pakai Magic Tool. Magic Tool. Iya. Jadi makanya pecah-pecah gitu Iya. ya. Mengikuti warna. Mengikuti warna, ya. Maksudnya gini, sepertinya ini kan seperti foto yang lama hancur jadinya kan gitu, iya kan? Iya. Kurang rapi ya. Seharusnya itu kan diberi saja cukup, atau diberi efek ringan-ringan aja, yang penting gelap. Keinginan sampean kan gelap gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi sampean koyok hancur foto niku gak rapi. Iya gak?
Terus pengambilan foto itu foto sendiri, foto sendiri. Itu pakai kamera apa itu? DSLR. DSLR dengan diafragma seperti apa atau gimana, shutter speed seperti apa? Lupa Pak. Oh lupa, oke, nggak apa-apa. Karena kan agak kurang gimana gitu, atau efeknya dipakai efek apa itu? Pakai efek ya? Iya. Oh, Saya memang keinginan seperti itu. Iya. Gak apa-apa, seorang desainer atau fotografer itu sesuai dengan keinginan sampean. Tapi sama dengan kalau itu untuk sampean. Tapi kalau untuk klien itu harus menyamakan persepsi antara sampean dengan klien. Bener ya Pak? Ya. Jadi Pak, ini harus api, belum tentu api bagi sampean. Bener kata Bapak tadi ya. Jadi sampean harus menyesuaikan maunya gimana, kan gitu. Ya. Jadi seperti itu, sampean harus multi talent, harus tahu oh karakter orang ini maunya seperti ini. Apalagi sudah tetap jadi klien tetap, jadi sampean tahu antara kecerahan, antara ada orang yang suka gelap, ada yang suka cerah, ada yang suka berwarna, iya kan? Ada yang suka siluet. Nah, jadi orang ini berbeda-beda, keinginan berbeda-beda. Jadi sampean harus tahu itu keinginan klien seperti apa. Nah, ini kan menurut sampean kan gimana menurut sampean? Kurang rapi atau kurang srek? Kurang rapi di Iya, pemotongan itu. Iya, pemotongan. Iya. Terus itu pakai ukuran apa itu? Di file ukuran mungkin yang bisa ditanyakan langsung dari sini. Apa benar atau A4 itu? Nggih, di sini nopo? Kalau yang di Photoshop niku saya edit kertas niku langsung kula editan project-e. Tapi yang di Corel saya pakai kertas. Oh gitu. Nggih. Nah misalnya nanti itu misalnya seperti tadi Bapak ya, Bapak Mas Rofi niki kan tanya, misalnya sampean mau ada klien ini mau dicetak A3 ya. Terus gimana sampean? Kan sampean sudah punya filenya. Apakah seperti itu langsung ditarik A3 atau gimana? Kalau bisa disesuaikan, Pak. Oh gitu. Bisa disesuaikan. Coba tolong disesuaikan dulu misalnya. Misalnya Pakai kertas A3. oh gitu. Sentimeter. Nah itu. Iya, sering kali jadi kan sampai biasa yang pakai bingung. Itu di print. Jadi gini ya, banyak cara untuk menentukan yang bisa diedit ulang dan bisa
ditentukan perinya. Misalnya tadi file di file ini misalnya paling mungkin kurang gini kurang gitu atau tata letaknya bisa diubah-ubah lagi, itu bisa di new tadi bisa tadi di copy ulang atau di rematch. Buka yang tadi. Nah, kalau untuk A3 bisa extension kalau nggak salah 72 ya Pak. 7 Extension, kalau extension 82 kali 84 kali 32. Iya. Kalau A3 plus sentimeter. maksudnya X-nya yang 48 32. Iya. 48 32. 48 kali. Nah, itu berbalik. Udah landscape. Terus resolusinya samaan pakai 72. Itu kalau untuk cetak banner bagus ya Pak. Kalau untuk cetak stiker atau di art paper 100. ya kurang biasanya. Jadi, karena apa? Cetak foto untuk art paper. A3 kan kebanyakan art paper. Pakai resolusi yang lebih baik itu 300 saja ya. Kalau 72 mungkin agak kecilan, tapi nggak apa-apa ya. Oke, langsung di copy, nanti taruh sana projectnya biar enak. Ini kalau nggak pakai print ya, kalau pakai print langsung print aja, pakai 72 nanti. Coba, bisa nggak? Nah, ayo. Kok iso ngono piye? Berarti kan enggak sesuai tadi. Ya. Karena resolusinya kecil, terus tadi itu berarti bukan A4. Seharusnya A4 itu malah akan menjadi lebih kecil. Iya, Pak. Resolusinya A4-nya terlalu tinggi, sedangkan yang dipakai new itu tadi resolusinya 72. Paham? Jadi resolusinya ini. Yang mana Pak? Yang aslinya itu saya akan lihat resolusinya berapa, ukurannya berapa. Ini namanya 72 terus itu ukuran sentimeternya itu berapa itu? 108 cm, 1 meter kali 163 itu bukan A4 ya? Iya. Nah makanya ya ditanya tadi, itu benar gak A4 kan gitu. Soalnya kan dari ukuran saja sudah berbeda ya. Makanya di awal itu harus menentukan poster ini untuk apa. Kalau untuk banner, benar sampean 108 kali 163 dengan resolusi 72 itu untuk banner. Kalau untuk A4 dicetak di kertas itu ya ukuran A4 dengan resolusi yang lebih tinggi, nggak apa-apa, tapi sentimeternya dikecilkan sesuai dengan ukuran. Stay ya. Dari sini terus ke A4-nya bingung, padahal ini juga perlu dilakukan perubahan lembar kerjanya. Karena kan itu. Udah, terus next ini sudah yang koren. Oke. Yang ada fotonya tadi? Ada. Taati peraturan lalu lintas Pak. Iya gak apa-apa. Oke, yang biru tadi itu tadi sudah ya. Yang biru tadi gak apa-apa.
Oh enggak, yang biru tadi korel. Oke. Ini istirahatkan lampu bila kita digunakan. Menggunakan kertas A4. Nah, ini benar ya. Iya. Makanya tadi di korel di Photoshopnya salah tapi di korelnya benar. Iya kan? Kalau nanti di print itu akan menurunkan setengah, terus dipindah di polsek. Di polsek itu, nah seperti ini ya. Ini sudah bagus, cuma ini saya rasa cukup. Cuman ini loh, kata-katanya yang di atas helm itu sepertinya nggak usah. Karena apa? Karena di sini sudah ada. Ya, jadi penekanan di sini sudah ada, ya. Ini sama kan dengan kata-kata di sini? Beda kan? Beda. Tak kira sama. Tak zoom. Satu pelanggaran bisa O. Terus yang bawah? Helm bukan sekitar. Oh ya, ya beda. Lihat. Terus ini harusnya agak diperkecil lagi ya. Nanti takutnya kalau di print ini akan hilang di atas ini. Karena apa? Di print itu tidak semuanya bisa full atau diberi apa namanya border. Dia border, Pak. Dikurangi. Nah, dikurangi kalau tidak dikurangi 3 mili lilinnya. Jadi di atas ini 3 mili, di bawah 3 mili, di samping 3 mili, di bawah 3 mili. Jadi nanti printnya itu sesuai dengan yang sama harapkan. Ya, itu saja. Mungkin bisa coba foto produk atau foto yang lain. Bisa, ya. Silakan. Kalau membuat poster misalnya, sampean punya klien yang ingin minta difotokan suatu produk, iya kan? Suatu produk. Buatlah foto tersebut semenarik mungkin. Buat poster, dibuat poster itu semenarik mungkin. Karena apa? Poster itu akan lebih indah kalau fotonya juga indah, iya. Akan juga menarik. Silakan foto apa saja objeknya terserah. Normal flash. Apa? Normal flash apa? Gak pakai flash dulu sama pakai flash. Misalnya seperti di ruangan ini ya. Di ruangan ini kan pasti ada diafragma dan lain-lain yang harus dipakai. Terus nanti saya menjelaskan ya. Kenapa kok harus menggunakan ini cahayanya seperti ini ya? Oke. Sudah, pakai flash juga. Sama oleh PLK Budi, Pak. PLK maksudnya dapat yang apa? Desain grafis. Kemarin aku yang Jakarta dulu, kayak cukup PLK kaki baru, cukup multimedia.
Oke, lihat. Ini yang pakai flash ya, yang terakhir ya. Iya. Ini yang Ini kucing pakai flash. oh ini pakai flash. Ini menggunakan diafragma berapa? Yang tanpa flash ya. Iya. 4,5. Terus ISO ISO 1600. shutter speednya 60. 160. Oke, kenapa kok pakai 4,5? Karena ada lampu tambahan. Saya ada lampu tambahan. Saya ada lampu tambahan, maka dirasa sudah cukup ya. Iya. Oke, 1/60. Oke. Nah ini kenapa Ini pakai ini? flash. Karena pakai flash. Iya. ISO-nya saya turunkan menjadi 200. ISO-nya menjadi Diafragmanya saya naikkan 5,0. gimana Pak? Pertanyaannya kan juga, misalkan hanya sudah posisi sudah nggak ada yang dipilih lagi, tapi saya punya flash. Kira-kira hasil yang tanpa flash tadi, sampean bisa nggak menyeimbangkan pencahayaannya seperti ketika saya menggunakan flash? Harusnya bisa. Kelebihannya kalau sampean ada keterbatasan ketika tidak ada fasilitas yang pendukung, tapi view saya sudah dapatkan. Ini kalau saya demikian sudah dengan menggunakan ISO sekian, saya nanti akan dibuka di Photoshop misalkan, foto file misalkan, akan punya prediksi akan sama kan sudah bisa view. Bentuknya nanti seperti ini karena pandangan lensa kamera dengan pandangan mata telanjang beda. Bisa kalau kita punya dua pembanding antara gambar yang saya ambil antara fakta yang saya dapat di sini. Ya. Oke, terima kasih. Seperti ini ya. Lihat. Ini kan terlalu masihnya ini kan terlalu cerah. Ya. Nah ini kan agak gelap. Kayak gimana caranya ini kecerahan ini itu sama dengan yang tidak pakai flash. Ini sudah bagus, walaupun nggak pakai flash, pencahayaan sudah baik. Ya. Nah kemungkinan ini ada apa kok bisa ini kok seperti terlalu ini cerah ya. Kalau cerahnya kenapa kok terlalu cerah? Karena kemungkinan bisa juga flashnya mungkin agak ketinggian. Terus dipakai flashnya seharusnya bukan seperti ini. Ini hanya pakai adaptor saja. Yang ada Tianu ini nggak usah dipakai karena apa? Sudah ada flash, nah, ya kan? Ini kan terlalu dekat. Karena apa? Jaraknya terlalu dekat. Paham? Itu saja ya. Oke? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah pertanyaan ini mungkin lupa atau Cukup saya. karena ini kan kadang-kadang materi itu disampaikan oleh guru, tapi ketika itu juga peserta didik tidak sedang bisa hadir. Kalau seperti tadi, makanya harus berhati-hati sama. Cukup dengan sampean melihat resolusinya berapa tentang A4 tadi dengan ukurannya kan tadi makanya jeblak ya Pak. Jadi dari awal Pak Mas Rudi sampaikan tentukan dulu ukuran proyek kita. Nanti sampean taruh di mana itu juga bisa kompatibel. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.